Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Saudaraku, hati adalah bagian dari tubuh manusia yang sangat vital. Selain berfungsi membantu pencernaan makanan, hati juga berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua serta membersihkan darah dari racun yang mematikan. Selain hal-hal tersebut, hati juga seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat jiwani atau rohani. Alkitab sendiri menempatkan hati sebagai tempat yang sentral di dalam kehidupan manusia. Selain sebagai tempat bersarangnya dosa manusia, hati juga dianggap sebagai tempat di mana Allah berbicara kepada umatnya. Itulah sebabnya mengapa hati kita harus selalu dijaga agar Tuhan senantiasa berkenan untuk menyatakan isi hatinya di dalam diri kita. Itu artinya, saudaraku, bila kita rindu melihat lawatan Tuhan, kita rindu melihat bagaimana Allah menyatakan kehendak dan rencananya, maka kita harus memberikan hati yang suci, hati yang kudus, hati yang siap untuk dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya. Maka bila hati kita tidak kudus, hati kita tercemar oleh dosa-dosa, maka pastilah Tuhan tidak akan berkenan untuk menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, agar lawatan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, maka kita harus melakukan beberapa hal agar hati kita selalu bersih adanya. Yang pertama, hati kita harus beres dari segala ikatan kuasa dosa. Ini hanya bisa dilakukan oleh kuasa darah Yesus dan oleh pengampunan Allah sendiri. Oleh sebab itu, agar kita menerima penyucian ini, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan senantiasa membuka hati kita untuk dilawat oleh Dia. Selain itu, saudaraku, kita juga harus senantiasa memohon belas kasihan Tuhan dalam iman, agar darahnya yang suci itu membersihkan dan melepaskan kita dari segala kuasa kutuk dosa yang mengikat hidup kita. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yakobus 1 ayat 9 yang berkata, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan menyucikan segala dosa-dosa kita dan akan mengampuni segala kejahatan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, agar pengampunan dan pemulihan ini dapat kita alami, maka kita harus terbuka di hadapan Allah. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri dan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang kudus. Hanya dengan cara demikianlah, maka saya percaya kita menerima pemulihan dan pengampunan dari dosa-dosa kita. Sayangnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak merasa bahwa dirinya punya dosa, bahwa dirinya tinggal dan ada di dalam dosa.
sehingga merasa tidak perlu meminta pengampunan. Itulah sebabnya mengapa ada banyak anak-anak Tuhan fine-fine saja ketika mereka melakukan dosa, bahkan tinggal di dalam dosa. Maka firman Tuhan kali ini menegur kita untuk kita menyadari bahwa saudara dan saya perlu kuasa pengampunan. Saudara dan saya perlu kuasa pengudusan oleh darah Yesus. Sebab tanpa darah Kristus dan pengampunan Allah yang Maha Kudus, Anda dan saya tidak akan pernah menerima pengampunan dosa. Maka datanglah kepada Kristus dan terimalah pengampunan dosanya. Yang kedua yang harus kita lakukan agar hati kita senantiasa bersih adalah dengan cara senantiasa menjaga hati kita dari segala penyakit hati yang mematikan, sebagaimana yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 19. Di sana dikatakan, perbuatan daging itu diantaranya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah belah, kepahitan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat mencemarkan hati kita, dan semua itu dapat membuat kita hidup di dalam pesakitan. Oleh sebab itu, saudaraku, tinggalkan semua itu dan beralihlah di dalam roh damai sejahtera yang memerintah atas hatimu, supaya engkau mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu, buanglah semua penyakit hati ini dan waspadalah terhadap gejala-gejala penyakit hati yang mematikan ini, sebab sewaktu-waktu ia bisa menyerang hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, agar kita terus-menerus menjaga hati kita sedemikian rupa, agar jangan dicemari oleh berbagai-bagai hal yang jahat yang dapat membelenggu hidup kita. Sebab sekalipun kelihatannya sepele, semua penyakit yang berkaitan dengan hati ini sangat mematikan dan bahkan bisa menyebabkan Anda jauh dari berkat-berkat Allah. Itulah sebabnya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini tidak ada urusan dengan orang yang berlabel pendeta, hamba Tuhan, majelis, pelayan Tuhan, dan lain sebagainya. Ini tidak ada hubungan dengan itu. Ini menyangkut diri kita di hadapan Allah. Maka siapapun kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa, supaya dari hidup Anda dan saya terpancar kehidupan yang mempermuliakan Allah. Kiranya kita senantiasa menjaga hidup kita dengan benar, menjaga hati kita dengan baik, supaya olehnya kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah sucikan, Allah kuduskan, supaya dijauhkan dari segala kecemaran dan dosa. Sebab kami tahu di dalam hati ini bersemayam Roh yang kudus, Roh yang memerintah atas hidup kami. Maka kami tidak mau hidup kami tercemar oleh dosa-dosa yang kami miliki. Maka Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kami. Sekarang kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menguduskan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?
jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Hanya Engkau yang menerima kami seutuhnya dan sebagaimana adanya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah kehidupan boleh senantiasa memancar dari dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi tanda ajaib bagi setiap orang. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hati supaya kehidupan
oh